Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apakah hari kalian menyenangkan? Ibu harap demikian ya. Nah, jadi hari ini apakah ada dari kalian yang tahu bahwa kita akan belajar apa? Ya, benar sekali. Jadi anak-anak, hari ini kita akan belajar matematika. Nah, dari anak-anakku sekalian, ada yang tahu tidak? Pelajaran matematika kali ini kita akan mempelajari materi apa? Nah, jadi anak-anak, hari ini pada pembelajaran matematika kita akan belajar tentang materi bangun datar. Nah, apakah ada dari kalian yang tahu apa itu bangun datar? Atau ada yang tahu contoh-contoh dari bangun datar? Nah, jadi Ibu akan memberikan penjelasan mengenai contoh-contoh bangun datar dan cara mencari luas keliling dan luas permukaan bangun datar. Nah, pertama, Ibu mengenalkan dulu kepada kalian macam-macam dan jenis-jenis bangun datar. Nah, yang pertama ada bangun datar persegi 4. Jadi ini adalah bangun datar persegi 4 ya. Semua sisinya sama. Semua sisi pada bangun datar segi 4 itu sama. Kemudian selanjutnya ada segitiga. Nah, ini adalah segitiga sama sisi, yaitu semua ukuran sisinya sama. Kemudian selanjutnya ada lingkaran. Nah, ini ada lingkaran. Kalian semua tentunya tahu lingkaran kan? Ini lingkaran bulat. Nah, ini yang keempat ada persegi panjang. Kalau persegi panjang itu dua sisi yang berhadapan sama ukurannya. Nah, jadi ini sisi atas dan sisi bawah ukurannya sama. Kemudian sisi ini dan sisi di bawah sini juga ukurannya sama. Nah, selanjutnya sebenarnya masih ada lagi, masih ada bentuk-bentuk bangun datar, nanti Ibu tampilkan di samping. Juga ada ketupat, layang-layang, trapesium, jajar genjang. Pokoknya ada beberapa. Segitiga pun ada macam-macamnya. Ada segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, dan segitiga siku-siku. Namun untuk segitiga tersebut Ibu kayaknya belum punya, tapi nanti Ibu akan tampilkan di samping gambar dari bangun-bangun datar yang Ibu sebutkan tadi. Nah, anak-anakku sekalian, sebenarnya ini adalah beberapa bentuk yang Ibu buat sendiri. Nah, untuk di sekeliling kita juga banyak sekali contoh benda-benda yang sebenarnya merupakan bentuk dari bangun datar. Nah, misalnya apa ya, Ibu kasih contoh, misalnya mungkin piring bulat, kan bulat, jadi itu adalah bangun datar yang bulat. Nah, selanjutnya anak-anak, jadi Ibu akan menjelaskan mengenai cara mencari luas dan keliling bangun datar. Anak-anak sekalian, sebenarnya sangat mudah sekali untuk bisa menentukan luas dan keliling dari bangun datar jika kita telah mengetahui rumusnya. Maka kita harus menghafalkan rumusnya ya. Nah, untuk bangun datar yang pertama, Ibu punya segitiga. Jadi rumus dari segitiga, rumus luas segitiga yaitu luas sama dengan 1/2 kali alas kali tinggi. Jadi 1/2 dikali alas dikali tingginya ya. Kemudian untuk mencari kelilingnya sama dengan keliling sama dengan A, sisi A ditambah sisi B ditambah sisi C. Jadi seperti itu ya untuk segitiga. Tapi berbeda lagi rumusnya jika segitiganya adalah segitiga siku-siku. Nah, selanjutnya di sini yang kedua yaitu ada persegi. Nah, jadi rumus luas persegi yaitu sisi dikali sisi. Karena semua sisinya sama, jadi salah satu sisi ya, jadi sisi dikali sisi untuk rumus luasnya. Nah, selanjutnya jika rumus keliling dari persegi ini sangat mudah. Kan persegi semua sisinya itu sama luasnya, sama luasnya ya. Jadi rumusnya sisa 4 dikali sisi. 4 dikali sisi. Jadi 4 kali sisi karena kan semua sisinya telah sama. Nah, jadi selanjutnya
selanjutnya kita lihat bangun datar lingkaran. Nah, jadi untuk lingkaran kita mencari luasnya ini ya, lingkaran. Jadi untuk mencari luasnya yaitu Pi dikali R dikali R atau Pi dikali R pangkat 2. Itu untuk luas lingkaran. Nah, jika untuk mencari keliling lingkaran maka Pi 2 dikali Pi dikali R. Nah, ada yang bertanya R itu apa? Jadi R adalah jari-jari. Lingkaran memiliki diameter. Diameternya adalah dari sisi atas sini sampai ke sini. Ini adalah diameternya. Maka R adalah jari-jarinya. Jari-jarinya hanya sampai pada tengah lingkaran. Nah, jadi seperti itu ya anak-anak. Untuk selanjutnya yaitu persegi panjang. Nah, untuk persegi panjang, untuk mencari luasnya, sisa mengalikan panjang dikali lebar. Jadi panjang dikali lebar itu adalah rumus mencari luas persegi. Nah, untuk keliling persegi, sisa kalian jadi K atau keliling sama dengan 2 dikali P ditambah 2 dikali L atau 2 dikali dalam kurung P kali L. Jadi P adalah panjang, L adalah luas. Jadi 2 dikali P ditambah 2 dikali L. Itu adalah rumus untuk persegi panjang. Nah, selanjutnya untuk rumus ini. Untuk rumus layang-layang. Luasnya untuk rumus layang-layang adalah L sama dengan 1/2 dikali D1 tambah D2. Jadi D adalah diagonal. Jadi luas sama dengan 1/2 dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Nah, untuk mencari kelilingnya yaitu keliling sama dengan A ditambah B ditambah C ditambah D. Jadi semua sisinya itu dijumlahkan ya. Nah, selanjutnya untuk bangun datar trapesium, untuk mencari luasnya yaitu A ditambah B per 2 dikali T. Itu untuk trapesium ya. Jadi L sama dengan A ditambah B per 2 dikali T. Untuk kelilingnya sama dengan belah ketupat tadi, sama dengan layang-layang tadi yaitu A ditambah B ditambah C ditambah dengan D. Jadi seperti itu ya anak-anak. Jadi sebenarnya sangat mudah sekali untuk kita dapat menentukan luas ataupun keliling suatu bangun datar jika kita telah mengetahui rumus-rumus dari bangun datar tersebut. Maka anak-anak sekalian harus menghafalkan rumus-rumus bangun datar ya, baik rumus luas maupun rumus kelilingnya. Nah, ini bangun datar yang Ibu buat. Ibu gantung seperti ini. Nah, ini ada yang warna pink, tapi Ibu hanya sempat membuat ini tadi. Nanti gambarnya akan Ibu cantumkan dari ini. Nah, jadi seperti ini ya anak-anak, contoh-contoh dari bangun datar. Nah, perbedaan bangun datar dengan bangun ruang. Bangun ruang memiliki volume, kalau bangun datar tidak, hanya memiliki luas, panjang, dan tinggi. Jadi seperti itu ya anak-anak untuk pembelajaran bangun datar kali ini. Nah anak-anak, jadi itulah penjelasan singkat Ibu mengenai bangun datar. Nah anak-anakku sekalian, kalian hanya Ibu tugaskan untuk menghafal rumus-rumus bangun datar agar kalian dapat dengan mudah menentukan luas dan keliling dari bangun datar. Tetap semangat dan tetap menjaga protokol kesehatan. Terutama di masa pandemi ini, jangan lupa tetap menjaga kebersihan, menjaga jarak, dan memakai masker. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.